Kalau 2045 generasi muda kita bukan generasi yang produktif, tetapi generasi yang konsumtif, generasi yang rebahan, bukan yang bangkit, 2045 hanya mimpi. Erick Thohir, generasi muda Indonesia harus produktif, jangan jadi generasi konsumtif. Halo sobat, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya dan tentunya sehat walafiat. Amin. Times Indonesia, Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya knowledge-based economy demi mencapai Indonesia Emas 2045. Kata dia, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak boleh hanya bergantung pada sumber daya alam saja, sebab saat ini sudah memasuki era teknologi. Kita selama ini masih terlalu berharap pada sumber daya alam kita. Yang dimana sumber daya alam ini bisa habis dan bisa tidak dipakai lagi di kemudian hari. Hal itu disampaikan saat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi keynote speaker pada Konferensi Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh pemerintah mahasiswa atau PEMA di Auditorium Universitas Sumatera Utara. Konferensi yang mengangkat tema Grand Design Menuju Indonesia Emas 2045 mengulas visi Indonesia Maju Presiden Jokowi. Selain Erick, kegiatan menghadirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafiz, Wali Kota Medan Bobi Nasution, dan Murianto Amin, Rektor USU. Knowledge based economy adalah hal yang penting. Di sini kita bisa lihat, kita harus punya skill labor yang savvy kepada teknologi. 2035 Indonesia membutuhkan 17,5 juta tenaga kerja muda, profesional muda, pengusaha muda yang ngerti dan adaptasi kepada teknologi. Ia lantas menjelaskan knowledge based economy adalah hal yang penting lewat skill labor yang paham terhadap ekonomi. Apalagi pada 2045 Indonesia butuh 17,5 juta tenaga kerja muda dan pengusaha muda yang profesional yang mengerti dan beradaptasi terhadap teknologi. Kalau hari ini digitalisasi itu sekedar wifi, yang kita bisa lihat itu adalah infrastruktur jalan tol, pelabuhan dan lain-lain. Tapi ke depan adalah infrastruktur digitalisasi yang amat sangat penting. Karena itu adalah backbone daripada kekuatannya. Apa yang namanya health tech, fintech, edutech, mediatech, semua ke sana. Pertumbuhan ekonomi juga bergantung pada kesehatan. Pandemi COVID-19 saat ini diharapkan jangan terulang lagi. Ini yang harus kita pastikan sehingga potensi pertumbuhan terus ada. Kita bergotong royong jaga COVID-19 tidak naik, karena kalau COVID-19 naik maka ekonomi turun lagi, katanya. Untuk itu, cita-cita 2045 juga harus dikejar dengan melewati setiap tantangan yang ada. Generasi muda harus produktif, jangan jadi generasi konsumtif. Generasi rebahan bukan bangkit. Itu jadinya 2045 hanya mimpi. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mencontohkan pengaruh teknologi sangat besar, di mana 10 perusahaan terbesar di Amerika semua menggunakan teknologi BASE, misalnya Tesla. Menteri Erick berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena menolak ekspor bahan mentah pada pertemuan internasional. Hal itu menurut dia hal yang berani dan akan menyelamatkan SDA bangsa ini. Ini adalah challenge atau tantangan yang terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Karena itu semua negara sekarang lebih ego dibandingkan duduk bersama. Lihat Olimpiade musim dingin China udah saling boikot. Amerika tidak ngirim, Inggris tidak ngirim, ya kan? Sama di G20 kemarin ada yang nggak ngirim juga. Tapi tiba-tiba Indonesia harus tanda tangan supply chains. Terima kasih kepada Bapak Presiden, beliau tidak mau tanda tangan. Karena artinya apa? Ketika kita tanda tangan, raw material kita dikirim sebebas-bebasnya ke luar negeri tanpa ada proses. Pemerintah Jokowi memang sangat fokus dalam pembangunan infrastruktur.
Di era Jokowi telah lebih dari 1.500 km jalan dibangun yang dapat meningkatkan konektivitas dan ekonomi masyarakat. Cita-cita 2045 ada hal yang harus benar-benar kita gapai. Dan itu tidak mungkin kalau tidak kita bersatu, bergotong royong, memastikan cita-cita itu bisa kita dapatkan. Tapi tadi kita dengar, cita-cita kalau tidak ada langkah-langkah yang dilakukan hanya mimpi. Kalau mimpi itu ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Itulah pentingnya konteksnya. Kenapa kita juga harus melihat apa yang menjadi rintangan kita dalam mencapai mimpi kita. Sama. Indonesia 2045 kita ingin nih. Tapi apakah tidak akan mengalami rintangan atau hambatan? Pasti ada. Jadi ketika saya diundang banyak bicara di universitas, saya merasa terhormat. Kenapa? Adik-adik mahasiswa adalah masa depan kita. Seperti di tahun 1928, pemuda Indonesia yang mendeklarkan kita menjadi satu dan kita harus merdeka, baru tahun 1945 kita merdeka. Sama, kalau 2045 generasi muda kita bukan generasi yang produktif, tetapi generasi yang konsumtif, generasi yang rebahan, bukan yang bangkit. 2045 hanya mimpi. Knowledge based economy adalah hal yang penting. Di sini kita bisa lihat, kita harus punya skill labor yang savvy kepada teknologi.